Adik semua 2 bulan. Ada yang tahu nggak? Kita ini mau belajar apa? Materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Harapan? Ada. Oke. Kalian penasaran nggak kita akan belajar apa? Penasaran banget? Kita akan belajar mengenai salah satu teks yang saya yakin kalian itu pasti suka, yaitu teks anekdot. Ada yang pernah dengar nggak teks anekdot itu? Atau udah ada yang pernah membaca teks anekdot? Kalian mungkin sudah pernah membacanya, cuma kalian tidak tahu bahwa itu adalah teks anekdot. Oleh karena itu kita akan mempelajari tentang teks anekdot dari struktur, pengertian, dan ciri-ciri. Oke, kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Yang pertama adalah pengertian. Teks anekdot merupakan sebuah teks yang berisi cerita lucu, berisi tentang humor, sindiran, baik itu sindiran kepada pemerintah, kepada masyarakat, bahkan kepada kebijakan yang ada di sekolah kalian. Oke. Pokoknya itu teks anekdot berisi tentang cerita-cerita lucu, yang pastinya ceritanya itu fiktif, tidak sesuai dengan kejadian nyata. Jikapun ada yang sesuai dengan kejadian nyata, itu pasti sudah diberikan, dibumbui cerita-cerita tambahan sehingga ceritanya menjadi menarik untuk dibaca. Yang kedua, kita akan masuk ke struktur. Yang pertama itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan bagian awal atau pembukaan dari semua cerita, yang termasuk juga cerita anekdot. Biasanya sebagian abstraksi itu menggambarkan tentang bagaimana cerita itu bisa terjadi. Kayak suatu hari kancil dan buaya pergi ke sungai. Nah, itu biasa disebut sebagai abstraksi. Yang kedua ada orientasi berisi informasi tentang latar belakang, seperti latar belakang waktu, suasana, tokoh, tempat, dan semua macam elemen yang terlibat. Ketiga, ada krisis. Bagian krisis adalah bagian yang berisi tentang permasalahan yang terjadi di sebuah cerita. Dalam hal ini teks anekdot. Biasanya ini lagi panas-panasnya nih, pada puncak-puncak krisis atau puncak masalah yang terdapat pada teks anekdot. Yang keempat ada reaksi. Reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi merupakan bagian di mana tokoh utama dalam teks anekdot mereaksikan atau mengekspresikan krisis, masalah yang terdapat pada cerita tersebut. Biasanya ini berisi tentang reaksi-reaksi lucu dari tokoh utama, karena teks anekdot itu adalah teks lucu. Jadi kemungkinan besar dan sebagian besar bagian reaksinya adalah reaksi yang lucu. Terus yang terakhir ada kode. Apa itu kode? Kode merupakan bagian penutup dari sebuah teks anekdot. Biasanya masalahnya sudah selesai di bagian reaksi. Nah, karena itu ditutup di bagian kode. Kita masuk ke bagian ciri-ciri. Ciri-ciri. Yang pertama, teks anekdot itu pasti berisi tentang humor.
Jadi semua cerita lucu itu biasanya masuk ke dalam teks anekdot. Dan sudah pasti teks anekdot itu ceritanya lucu, nggak mungkin. Dan yang kedua, teks anekdot itu bersifat mengkritik. Jika kalian cuma berpikir bahwa teks anekdot itu cuma cerita lucu doang tanpa ada pesan-pesan di dalamnya, itu salah. Teks anekdot mempunyai kritik di dalamnya. Kayak ini bisa berupa sindiran yang dikemas dalam teks anekdot. Oleh karena itu terjadilah sebuah kritik kepada sebuah badan yang dikritik. Dan yang selanjutnya bersifat menyendiri. Loh, kok menyendiri? Kenapa bisa menyendiri? Karena teks anekdot biasanya hanya satu sequel saja. Tidak ada sequelnya, tidak ada sequel, tidak ada prequel. Cuma satu. Ceritanya berakhir satu juga. Tidak ada lanjutannya atau hubungannya dengan cerita yang lain. Selanjutnya, biasanya teks anekdot itu bercerita tentang binatang, manusia, tumbuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa hewan yang notabene biasa disebut dengan fabel itu bisa masuk ke teks anekdot? Ya, ini kembali lagi ke pengertian teks anekdot, yaitu teks yang berisi cerita lucu. Jadi tidak apa-apa jika kalian membuat tokoh utamanya itu tumbuhan, hewan, bahkan manusia sekalipun. Dan yang terakhir, teks anekdot itu mempunyai tujuan yang jelas. Baik itu tujuannya untuk menghibur kalian atau untuk menghibur kalian dengan menyanyikan kritikan dan sindiran kepada suatu hal yang dirasanya perlu untuk disebut. Oke, anak. Saya akan membagikan tentang sebuah contoh teks anekdot. Di sini ini tentang cerita si kancil dan 5 buaya dalam. Di sini ada ceritanya. Terus kalian di bawahnya itu ada soal. Soalnya berisi tentang apa aja? Soalnya berisi tentang sebutkan tokoh. Tokohnya apa aja? Latarnya itu cukup latar waktu, latar suasana, latar emosi. Cukup itu aja. Waktu, suasana, emosi. Oh iya, ini ada satu lagi saya tambahkan tentang tempat. Jadi di mana aja kejadian yang terjadi di dalam cerita ini. Untuk pengumpulannya kapan? Nah, kalian bawa pulang, kerjakan di rumah. Kalian boleh berdiskusi dengan teman di samping kalian, bahkan berkelompok. Sekelas mengerjakan bareng-bareng tidak apa-apa. Yang penting kalian ikut aktif dalam pengerjaan. Dikumpulkan minggu depan, tepat di bawah kertas yang saya berikan. Di bawah sini sudah ada lembar surat. Kalian tinggal isi saja di situ. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, kamu pengen bikin teks